Allah hanya mengirim satu malaikat. Satu malaikat ini diperintahkan untuk berteriak di pintu desa. Saking kencengnya teriakan itu lebih kenceng daripada sound horeg. Sound horeg ini bisa bikin kaca pecah, betul? Bisa bikin genteng melorot, betul? Ini teriakan malaikat bukan bikin kaca pecah, bikin kepala orang pecah. Saking kencengnya suara malaikat itu, maka seluruh penduduk yang menyakiti Habib An-Najjar, seluruh penduduk kampung itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu teriakannya para malaikat. Jadi dosa yang ancamannya itu adalah perang melawan Allah itu dua. Satu riba, satu menyakiti kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sering baca surat Yasin ya. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Siapa ini rajul ini? Tidak ada yang tahu. Tidak terkenal. Kita baca berkali-kali pun kadang-kadang kita tidak tahu siapa namanya dia. Namanya Habib An-Najjar kata para ulama tafsir. Dia bukan orang yang dikenal. Dia orang biasa. Dia seorang tukang kayu. Akan tetapi ketika para rasul akan dibunuh, dia lari dari kotanya menuju kotanya para rasul untuk melindungi para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Mau dinasihati selembut apapun, namanya orang keras sudah hatinya. Orang-orang kafir itu justru narik Habib An-Najjar, memukuli dia, menghajar dia, menendangi dia, menginjak-injak dia, perutnya ditusuk pakai tombak sampai dikatakan ususnya terburai dari perut dan sebagian lagi lewat duburnya. Dalam keadaan Habib An-Najjar sakaratul maut, dia mengatakan, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Wahai para rasul, aku beriman kepada Tuhan kalian. Wahai masyarakatku, saksikanlah aku seorang muslim. Aku beriman kepada para rasul. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Habib An-Najjar diperintahkan untuk masuk surga. Kemudian di surga ditanya sama Allah, wahai hambaku, apakah kamu punya permintaan? Kalau kamu punya permintaan akan aku kabulkan. Ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku tahu ya Allah, tolong hidupkan aku ke dunia sekali lagi. Saya ingin cerita kepada seluruh penduduk, kalau aku masuk surga, aku diampuni, aku dimuliakan, aku ingin ngajak mereka taubat, aku ingin mereka semua dapat hidayah, aku ingin mereka juga semuanya masuk surga. Kalau kita dibunuh sama orang, kira-kira kita ingin kayak gitu apa enggak? Kalau kita disakiti sama orang, terus Allah bilang kau punya satu permintaan yang mustajab, kira-kira kita minta apa? Hancurkan dia ya Allah, dia nyakiti saya terus. Hatinya para kekasih Allah itu hati yang tidak ada dendam. Hati yang walaupun disakiti dia ingin berbuat baik, bahkan kepada orang yang nyakiti dia, bahkan yang bunuh dia. Ini hatinya para kekasih Allah, bukan hati yang kotor. Isinya pingin balas dendam ke fulan, pingin nyakiti fulan, pingin ngata-ngatai fulan, pingin maki-maki fulan. Mohon maaf, hati para kekasih Allah itu hati yang bersih daripada penyakit-penyakit hati. Allah bilang sama Habib An-Najjar, wahai hambaku, sudah jadi ketentuanku, yang mati tidak bisa hidup lagi. Tapi permintaanmu akan aku kabulkan. Kisahmu akan aku ceritakan lewat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan surat Yasin berisi kisahnya Habib An-Najjar, dibaca sampai hari kiamat. Setiap hari jutaan orang yang mendengarkan kisah itu. Walaupun kadang-kadang ada yang sekedar baca dan ngafal tanpa membaca, merenungi dan mentadaburinya.
وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Allah tidak menurunkan pasukan apapun. Allah hanya mengirim satu malaikat. Satu malaikat ini diperintahkan untuk berteriak di pintu desa. Saking kencengnya teriakan itu lebih kenceng daripada sound horeg. Sound horeg ini bisa bikin kaca pecah, betul? Bisa bikin genteng melorot, betul? Ini teriakan malaikat bukan bikin kaca pecah, bikin kepala orang pecah. Saking kencengnya suara malaikat itu, maka seluruh penduduk yang menyakiti Habib An-Najjar, seluruh penduduk kampung itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu teriakannya para malaikat. Ini adalah efek yang dialami orang-orang yang menyakiti kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tidak senang kalau kekasihnya diganggu. Allah paling benci kalau kekasihnya itu disakiti. Allah tidak terima. Sampai dikatakan di dalam hadis arba'in, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, berarti dia telah mengumumkan perang melawan aku.